Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan litahhira al-quluba wa yurshida an-nasa ila al-aqaid as-sahihah wa ila al-ulum an-nafi'ah wa ila al-akhlaq al-fadilah allati tasmu bil fard wal mujtama' ila al-makanati al-'izzah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, pengurus TKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Cara syukur paling mudah dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Dengan hati merasa semua nikmat ini Allah karuniakan kepada kita, baik nikmat yang sifatnya zahiriyah maupun batiniyah. Kita hidup dari satu nikmat ke nikmat berikutnya. Semalam tentu dengan semuanya tidur kan? Nikmat ya? Nikmat, alhamdulillah. Bangun tidur buang hajat nikmat ya? Masya Allah, bisa plong gitu, nikmat itu. Kalau sakit perut itu kayak apa? Buang hajat nikmat, wudu, mandi juga nikmat, sholat malam nikmat, berangkat ke masjid nikmat, sholat subuh nikmat. Kita di majelis ilmu begini nikmat ya? Nikmat. Kalau ada yang nggak nikmat berarti hatinya lagi sakit. Kalau makan sate itu nggak nikmat berarti lagi sariawan, lagi sakit nih. Kalau makan durian nggak nikmat berarti lagi sakit itu lidahnya, jika terasa pahit. Ngaji begini kalau nggak nikmat berarti lagi sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kita semua, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya. Jelang akhir hayatnya beliau bersihkan umat ini dan mulang-mulang Jibril ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Rasulullah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kelak Tuhan akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Kata beliau, idzan lan arda wa wahidul ummati finnar. Kalau begitu sekali-kali aku tidak akan ridho kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Maunya Nabi semua umatnya menjadi ahlul jannah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Suatu kali ketika Rasulullah menaiki mimbar di penghujung bulan Ramadan, beliau menyatakan amin, amin, amin. Semoga berjannah. Mudah-mudahan yang mengantarkan minuman, yang buat mendapatkan minuman dalam surga, yang mengaminkan juga.
Yang bilang amin tadi doain malaikat itu, kamu juga dapat minuman surga. Kalau yang doain malaikat yang ijabah kan? Insya Allah ijabah. Nah waktu naik mimbar tadi itu Nabi yang mau aminkan, yang doain malaikat. Maka ketika Rasulullah turun mimbar, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, "Ma kunta tasna'u hadza ya Rasul?" Tadi Anda kenapa kok tiba-tiba bilang amin, amin, amin? Oh, kata Nabi, qala li Jibril. Tadi Jibril datang kepada aku. Ragima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Faqultu amin. Celaka orang yang masuk bulan Ramadan kok gak diampuni dosa-dosanya. Ini target Ramadan. Kalau ceritanya sehabis Ramadan nanti kelewatan. Itu sebelum Ramadan, namanya juga persiapan. Celaka orang masuk Ramadan kok nggak diampuni dosanya. Padahal di sana sabda Nabi hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Man qama Ramadhana, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyam Ramadan, siapa yang siam Ramadan karena iman mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada yang lebih khusus, man qama lailatul qadri, kalau enggak bisa 30 hari pun 10 hari terakhir. Siapa yang qiyam lailatul qadar, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Enggak bisa juga 10 hari terakhir seharian ganjil-ganjil. Permasalahannya kayaknya tahun ini beda ini. Ada yang mulai tanggal 11 itu tarawihnya. Ada yang mulai tanggal 12, kemungkinan. Ini yang ganjil yang mana ini? Ganjil versi hisab atau versi ru'yah? Sebenarnya akurat mana? Hisab atau ru'yah? Halo? Kalau di sini ahli hisab atau ahli ru'yah? Ahli hisab. Ahli hisab, ahli ru'yah. Loh, jangankan kita, para ulama-ulama internasional pun sudah banyak beda-beda itu tentang hisab, tentang ru'yah. Mereka beda-beda. Nggak semuanya sama tentang ini. Ini kelompok-kelompok yang ulama-ulama klasik maupun modern yang sepakat dengan hisab. Mutarrib bin Abdillah ini wafat 78 Hijrah, artinya belum jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ibnu Qutaibah wafat 276 Hijrah. Ibnu Suraid wafat 306 Hijrah. Ibnu Daqiq Al-Aid wafat 702 Hijrah. Banyak. Taqiyuddin As-Subakhi, Al-Qalyubi, As-Syarwani, Al-Ubadi, ulama kontemporer yang baru-baru. Ahmad Muhammad Syakir wafat 1377 Hijrah. Ini yang sudah belakangan. Muhammad Rasid Ridho, tafsirnya Al-Manar, Tantawi Jawahari, Yusuf Qardawi, Syekh Ali Jumu'ah. Ini yang benar-benar. Jadi ini yang sepakat dengan hisab. Tapi kalau kita lihat Imam Madhab, ru'yah semua ya. Imam Maliki, Imam Hanafi, Maliki, Hanafi, Syafi'i, ru'yah. Tapi ini juga nanti yang ru'yah pun berbeda pendapat lagi. Ini saya kemukakan apa ya? Perbedaan itu sudah ada zaman dulu. Ya kalau mereka yang ahli di bidangnya juga berbeda pendapat, apalagi yang tidak ahli gitu. Nah, kalau menurut panjenengan kira-kira ru'yah dengan hisab itu akurat mana? Ada yang hisab, ada yang ru'yah. Yang hisab kita sudah sepakat, waktu sholat itu pakai hisab, ya kan?
subuh, zuhur, isya, maghrib. Itu dari maghrib, isya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semuanya pakai hisab kita. Sepakat. NU-nya, Muhammadiyahnya sepakat. Pemerintahnya sepakat tentang hisab dan ru'yah, tentang hisab waktu sholat. Tapi untuk waktu awal Ramadan sama Idul Fitri awal Syawal itu enggak sepakat. Yang 5 waktu aja sepakat, yang setahun sekali malah enggak sepakat. Anehnya sih itu. Kenapa ya? Ya begitulah. Zaman Nabi, memang Nabi bilang nih, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Karena hadis itulah, ini hadisnya sahih. Puasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Berarti suruh puasa berbuka karena melihat hilal. Tapi ada ujungnya. Nahnu qaumun la nahsib. Kita ini kaum yang enggak pandai menghitung. Nahnul ummi, kita enggak pandai tulis baca. Tapi kan yang ru'yah punya sandaran kuat juga ini. Suruh buka dan puasa karena ru'yah. Tapi kan ada ujungnya. Nahnu qaumun la nahsib. Kita kaum yang tidak pandai menghitung. Sekarang ini banyak yang pintar-pintar menghitung, tapi tetap aja nggak sepakat. Kalau kita melihat hilal, apa itu pasti? Melihat pasti, kata pendukung ru'yah. Oh, boleh jadi yang dilihat itu cuma cahaya matahari yang kena mendung, tririt gitu. Padahal bukan hilal. Berarti nggak pasti. Kalau 2 tambah 2 pasti kan? 4. Pasti kan? Itu pasti. Wasamsu tadri mustaqillah. Dzalika taqdirul aziz alim. Kata pendukung hisab. Hitung-hitungan itu pasti. Bagi pendukungnya, kata pendukung hisab, ru'yah itu don. Kata pendukung ru'yah, hisab itu don. Kan kemungkinan derajatnya sekian gitu. Di atas derajat itu kan kemungkinan. Yang pasti kalau melihat, kata pendukung ru'yah. Ini kisahnya nyata. Zaman Nabi itu kan kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimu syiyama ilal lail. Makanlah, minumlah sampai jelas antara benang putih, benang hitam. Baru kamu berhenti makan. Nanti buka puasa. Kalau benang putih, benang hitam sama-sama hitam. Zaman Nabi begitu, nggak pakai jam. Habis sholat asar, mendung, gelap, benang putih, benang hitam, sama-sama hitam. Mereka berbuka langsung. Tak tahunya itu karena mendung doang. Apa yang terjadi? Mereka udah buka puasa, tapi terbit lagi, mataharinya kelihatan lagi. Nah, itu ru'yah, itu kasus ru'yah. Melihat matahari sudah tenggelam, sudah gelap, ternyata karena ketutup mendung. Berarti ru'yah nggak qot'i juga, nggak qot'i juga. Artinya kalau udah gelap dianggapnya sudah tenggelam matahari, enggak juga ternyata. Nah di sini dua-duanya itu saling mendukung. Kalau gerhana itu menggunakan hisab dulu, jadi dipadukan antara hisab dan ru'yah. Kalau Nabi ngasih jalan keluar kok. Kalau seandainya ketutup mendung itu fa'inhum ma'alaikum fa'amilus sa'bana salasina yauman. Kalau memang itu tertutup mendung, sempurnakan sa'bannya itu 30 hari. Yang penting ini harus konsisten. Kalau awalnya ikut hisab, itu pas Idul Fitri juga ikut hisab. Awalnya ikut ru'yah, Idul Fitri ikut ru'yah. Jangan awalnya ikut ru'yah, giliran Idul Fitri ikut hisab. Awalnya ngikutin pemerintah, Idul Fitrinya ikut Muhammadiyah. Nyari yang cepat, jangan. Nanti ada yang kurang, harus konsisten. Baik. Nah, yang ru'yah juga beda-beda.
apakah itu ru'yahnya itu wahdatul ru'yah atau dia itu ta'addudul ru'yah? Apakah ru'yah negeri masing-masing atau satu ru'yah buat seluruh negara? Ini beda-beda lagi yang ru'yah. Imam Hanafi, Maliki, Imam Hambali itu satu ru'yah buat seluruh negara. Tapi Imam Syafi'i masing-masing, setiap wilayah, negeri masing-masing. Nah, jadi beda-beda nanti tiap negara meru'yah masing-masing kalau dalam hal ini. Ada yang satu buat semua. Yang lihat Malaysia, Indonesia ikut. Nah, itu yang 3 imam tadi. Imam Syafi'i kan setiap wilayah punya imam masing-masing. Dan akhirnya yang menentukan imam. Nah, saya memberikan saran kalau untuk persatuan jamaah itu ya ikut imam, ikut jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Apakah ulama internasional atau ulama lokal? Karena di Indonesia ya ulama, Indonesia ya MUI tergabungnya, Departemen Agama itu hukumannya. Nah, mudah-mudahan semuanya diberikan pahala yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Nah, itu sedikit tentang ru'yah kita. Kita kembali. Tadi Nabi bersabda, celaka bagi seseorang ketemu Ramadan, dia tidak diampuni dosanya. Padahal di situ siapa yang qiyam Ramadan, siap Ramadan, yang qiyam Lailatul Qadar, dijamin diampuni semua dosanya yang telah lalu. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Kok nggak diampuni? Celaka. Lalu Nabi bersabda lagi, raghiba anfu 'abdi, celaka man dzukirtu indahu, siapa yang disebut namaku di sisinya, walam yusalli alayya, dia enggan bersalawat kepadaku. Belum kita bahas itu. Sahabat syahrul Nabi, bulannya Nabi. Dipalingkannya kiblat dari Al-Aqsa ke Makkah Al-Mukarramah ke Ka'bah di bulan Sya'ban. Turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima di bulan Sya'ban. Oleh disebut syahrul Nabi. Ka'bah kiblat antara doa, kiblat yang diridhoi oleh Nabi. Sya'ban turun perintah salawat kepada umat, dimulai dari Allah dan malaikat yang bersalawat untuk Nabi. Disebut syahrul Nabi. Nah, Ramadan syahrul ummati, bulan umatku. Celaka orang yang disebut namaku walam yusalli alaihi, tidak bersalawat kepadaku. Amin. Malaikat Jibril mendoakan, Nabi Muhammad yang mengaminkan. Lalu beliau juga bersabda, raghima anfu 'abdin, celaka apabila ada seorang hamba adraka walidayhi, dia ketemu salah satu orang tuanya, dua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satunya, walam yudkhilul jannah, orang tua tidak memasukkan anak itu ke surga. Kenapa? Birrul walidain, bakti sama orang tua itu menjadi jalan pintu menuju surga. Ridallah fi ridal walidain, syuhdullah fi syuhdil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Kalau dia salatnya pas-pasan, kurang khusyuk mungkin, jadi gak terbuka. Puasanya pas-pasan, baru puasa dohir, belum puasa batin. Sedekahnya, zakatnya terlalu pelit, masih ada yang kurang ikhlas. Tapi ada yang membuat terbuka pintu surga. Orang tuanya membuka, anakku, ambil ridho, umi ridho, sini. Pintu surga pun terbuka dengan keriduan orang tua. Celaka orang yang bertemu kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya, kok dia nggak berbakti, membuat pintu surga nggak terbuka juga. Kenapa? Orang tuanya aja nggak ridho, ibunya nggak ridho, bapaknya nggak ridho, celaka. Amin. Diaminkan. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Jadi di sini sungguhnya memasuki Ramadan harus kita persiapkan. Nah, di antaranya
Selain persiapan ruhiyah senangnya bulan Ramadan, yang dalam bahasa Nabi marhaban, berlapang hati. Ya bil mutahhir, selamat datang bulan yang mensucikan. Wal mutahhir ya Rasulullah. Apa bulan yang mensucikan? Ramadan mutahhir minadz dzunub. Ramadan itu membersihkan kita dari dosa-dosa. Dari bulan Syawal 11 bulan yang lalu sampai ketemu Syawal ini kira-kira kita sudah berbuat dosa belum? Halo? Sudah belum? Sudah banyak. Banyak atau banyak banget? Oh banyak banget. Ngaku semuanya. Lebih baik kita ngaku di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Baina salawatil khamsi wal jumu'ah ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffira. Antara salat satu ke salat berikutnya, Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menjadi penggugur dosa. Idzatulibal kabair, selamat dihindari dosa-dosa besar. Dosa kecil nggak ada yang selamat kita, nggak ada. Fala tuzakku, jangan kalian merasa suci, nggak ada yang selamat. Oh, dosa besar yang bisa kita hindari. Zina enggak, membunuh enggak, durhaka enggak, insya Allah terhindar dari dosa besar. Makan riba insya Allah enggak juga. Makan yang haram bisa dihindari. Saya kadang-kadang terjerumus juga dulu waktu kecil makan jamu tetangga nggak ngomong. Waktu kecil mungkin kan kita belum begitu ngerti juga tentang begitu. Bapaknya dia petik aja lah gitu. Kalau yang di jalan boleh, mangga yang di jalan itu boleh. Atau buah tetangga yang menjulur ke rumah kita, ke halaman pengalangan kita boleh dipetik. Tapi khusus buah, kalau ayam jangan. Nah, kembali lagi, jadi nggak bisa kita kalau bersih total gitu, nggak berbuat dosa, nggak makan yang haram sedikit pun. Mungkin sekali-kali sedikit-sedikit ada. Mudah-mudahan yang kecil-kecil tadi diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat 5 waktu, dengan Jumatan, dengan Ramadan, dengan amalia Ramadan, itu menjadi penggugur dosa. Ja'akum syahrun azimun mubarakun, datang pada kalian bulan yang agung yang penuh dengan keberkahan. Ja'alallah siyamahu faridah, Allah jadikan siamnya sebagai yang fardu. Bulan yang lain sunnah, tapi khusus Ramadan fardu. Ramadan artinya membakar. Ramadan jamaknya armido. Kalau panas matahari membakar kayu daun, panasnya Ramadan ibadahnya itu membakar dosa-dosa kita. Semoga dosa-dosa kita semuanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan tadi siangnya fardu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Minal anbiya alaihi salatu wassalam, dari nabi-nabi terdahulu, min ladun Adam, dari zaman Nabi Adam. Jadi di sini sejarah perintah puasa itu bersama dengan sejarah adanya manusia di muka bumi semenjak zaman Nabi Adam, manusia pertama kali. Untuk apa? Setiap ibadah itu ada tujuannya, ada dohirnya, ada batinnya. Puasa juga begitu. Sholat sama. Sholat ada dohirnya, ada batinnya, ada tujuannya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak Tuhan melainkan aku. Kadang-kadang Allah menggunakan kata ana, kadang-kadang anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kadang-kadang huwa, la ilaha illa huwa, huwallah, la ilaha illa huwa. Kadang-kadang ana, anta,
huwa. Kadang-kadang ka, iya kana bulu, wa iya kana stain. Maka di situ ada sesuatu yang mahdhuf dibuat. Itu kan firman Allah Al-Fatihah itu. Dan kalau Allah berfirman, iya hanya kepada Muhammad, nah bulu kan salah. Makanya dibuat. Kul, katakanlah Muhammad, iya kan. Jadi Allah ngajarin Nabi Muhammad dan seluruh hambanya, iya hanya kepadamu ya Allah, nah bulu kami menyembah. Wa iya kan nasta'in. Takdirnya begitu. Jadi ada sesuatu yang mahdhuf, yang dibuang, yang ditambahkan di situ dalam Al-Fatihah itu. Kembali lagi. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak Tuhan melainkan aku. Fa'budni, sembahlah aku. Dalam tafsir Marahul bin Kasbil Qur'anil Majid, ini ibadah badaniyah. Sembahlah aku, berdiri, rukuk, sujud. Wa aqimis sholata li dzikri. Li dzikri di sini dirikan salat untuk mengingatku ibadah rohaniyah. Karena ingat itu masalah rohani. Karena ada juga yang sholat tapi nggak ingat. Kunci. Jadi waktu sholat ingatnya kunci, bukan ingat menghadap Rabbnya. Sholat ingat baju arisan, baju kondangan. Sholat ingat sendal, sendalnya baru soalnya. Pernah nggak menjenengan sholat ingat kita kemana-mana gitu? Halo, jujur, pernah nggak? Sering. Nah, kadang-kadang sholat lupa rakaat. Nah, itu yang ibadah baru badannya, rohaninya enggak. Puasa sama. Tujuannya apa? Lidzikri, kalau sholat itu supaya mengingat Allah. Maka dibikin subuh bangun tidur, duhur siang hari, asar petang hari, maghrib awal malam, isya tengah malam. Dia sepanjang hari kita ingat Allah. Aqimis sholata lidzikri, itu dalam tafsir Isyarat Al-Qusairi, Imam Al-Qusairi. Supaya sepanjang hari kita ingat Allah. Nah puasa sama, ada zahirnya, ada batinnya, ada tujuannya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu takut, takwa kepada Allah. Dan dijelaskan. Tapi sebelum itu, zahirnya, puasa itu ada zahirnya. Apa zahirnya puasa? Gak makan, gak minum, menjauhi senggama, itu zahirnya. Batinnya apa? Batinnya tidak riba, tidak namimah, tidak sumpah palsu, tidak an-nadhr bisyahwat, enggak berdusta. Itu batinnya. Betapa banyak orang berpuasa takut batal karena setetes air. Nih, puasa, bismillahirrahmanirrahim. Mau nggak digituin pas puasa? Dikasih setetes air mau nggak? Kagak. Dia takut batal karena setetes air, tapi nggak takut batal karena makan bangkai saudaranya. Ini terjadi zaman Nabi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Abu Lais As-Samarqandi itu mengemukakan kisah dua orang ibu-ibu. Itu dikasih 2 mangkok bubur, nggak mau, nggak takut batal. Lah kamu makan bubur takut batal, makan bangkai gak takut batal. Itu batalnya pahala. Kalau tadi batalnya dohir yang badan, makan bubur. Yang dalam kitab Ihya disebut ya, puasanya awam, puasanya khawasul khawas. Puasanya awam dari makan minum senggama, khawas dari riba, namimah, nadhr bisyahwat. Khawasul khawas, itu paling tinggi lagi itu. Mengosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyiapin buka, mau bubur itu udah keluar dari khawasul khawas. Kita pada khawas itu udah bagus. Selain makan, menahan dari makan minum segala, dari riba, namimah, an-nadhr bisyahwat, al-kadibu, dusta. Kita tinggalkan itu semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan ibadah kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Tujuannya la'allakum tattaqun, ay tattaquna Allah bisaumikum, supaya kamu takwa kepada Allah dengan puasa kamu. Wa tarkikum lisyahwat, kalian tinggalkan syahwat. Kenapa? Farrabbah fil mat'um wal manqu asad min rabbah fi ghairihim. Makan minum
kemudian nafsu pada lawan jenis, itu yang paling berat. Kalau itu bisa ditinggalkan, maka ittiqa Allah bitarki ghairi ma ashabu afa. Meninggalkan yang lain, takut kepada Allah untuk meninggalkan yang lain, larangan-larangan yang lain, itu jauh lebih gampang. Itu maka la'allakum tattaqun, karena dia menjaga puasa bisa lebih azami darajati, saking agungnya derajatnya orang yang puasa, sehingga itu sepanjang hari itu dia dzikrullah. Kalau salatnya 5 menit 10 menit, tapi puasa itu seharian. Kalau bukan karena dzikrullah, karena teman kan ada waktunya kita berpisah, masuk rumah, buka kulkas, siapa yang lihat? Tapi karena Allah, dia nggak mau, nyentuh pun nggak mau. Kenapa? Semuanya karena Allah. Maka kullu amali bani Adam lahu, semua amal anak Adam untuknya. Dalam diskusi Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana jibi, itu karena aku yang membalas. Maka as-shaumu junnatun, puasa menjadi perisai dari api neraka. Orang yang saum Ramadan nggak akan tersentuh api neraka. Ada tamengnya, ada perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kesalahan, menghapus keburukan. Kama tudfi'ul ma'un, seperti api, seperti air memadamkan api. Maka kalau lagi ada amarah, sedekah. Istri ngambek, sedekah. Kalau usah banyak-banyak, 10 lembar merah-merah. Insya Allah itu ngambeknya hilang. Pak, pernah nggak istrinya ngambek? Halo, pernah dicobain istri? Jangan gunda. Bila istri marah-marah, hati suami jangan gunda. Kasih saja merah-merah, bibir istri tersenyum indah. Masya Allah. Sedekah itu menolak bala, kata Nabi. As-sedekah itu tak mau bala. Termasuk sedekah sama pasangan itu menolak bala itu. Sama tetangga sama, ada yang marah-marah bawain durian, bawain apel. Itu sedekah untuk menolak bala itu. Nah, kembali lagi ke siam puasa. Ini ayat berikutnya. Berapa lama sih ayam ma'dudat? Beberapa hari ditentukan. Berapa? Fi ayyamin muqaddirat bi adadin ma'lum. Sudah jelas itu kadarnya. Dan dimaklumin salat sina yauman 30 hari atau 1 bulan Ramadan. Fa man kana minkum maridun aw ala safarin, siapa di antara kalian yang sakit, maridun yadurruhu shaum, yang kalau dia itu berpuasa menjadi mudarat buat baginya, fi asna'i al-yaum, pada hari itu kalau dia puasa, au ala safarin ay mustaqiran ala safari qasar, atau kamu dalam keadaan perjalanan yang bisa qasar, artinya jauh perjalanan itu, kurang lebih masafah samanina 80 kilo. Fa'iddatun min ayamin ukhra, maka ganti di hari yang lain. Ada yang nanya? Kami dulu bismillah. Alhamdulillah. 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 Dari keriduan Allah yang gampang itu makan minum mengucapkan alhamdulillah. Allah ridho. Kalau safar, sebelum saya jawab, saya nanya dulu. Kalau safar dalam perjalanan pas puasa, boleh kita kosong. Bagusnya buka atau puasa pas Ramadan. Halo, bagusnya buka atau puasa? Safar di pulang kampung ke Seragen, ke Sumatera, naik bis atau naik pesawat, buka atau puasa? Yang buka kanan. Pesawat puasa. Yang puasa kanan. Ada yang pilih puasa yang buka. Yang kadang puasa akan buka. Tengah-tengah nih. Nah, jadi yang buka bener, yang puasa juga bener.
Yang kadang-kadang puasa bukan juga benar. Terus dalilnya itu ada semuanya. Kan ujung ayat dari ayat-ayat puasa ini, setelah nanti ganti dengan hari yang lain, dia bayar fidyah dilebihkan lebih baik. Tapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu puasa itu lebih baik. Walaupun bayar fidyah itu sampai 65, kamu kasih 70 atau 100, tetap aja puasa lebih baik. Kamu dalam sabar, puasa lebih baik kalau kamu mampu. Tapi ada di kali yang lain hadisnya sahih mutawatir makna, laisa minal birri asyam fis salat. Kata Nabi, bukan termasuk kebaikan orang yang puasa dalam perjalanan. Perjalanan mau puasa enggak baik. Loh, yang benar mana ini? Ada teks, ada konteks. Kapan dia baik, kapan dia enggak baik. Jadi kisahnya 3 orang dalam perjalanan, panas terik, lelah, perjalanan jauh. Akhirnya yang 2 berbuka, yang 1 nekat puasa. Karena nggak kuat, itu digendong temannya ini. Satunya mayungin karena panas. Tak gendong kemana? Karena digendong ini orang. Apa-apa itu? Tak sampai pada Nabi. Laisa minal birri asfiyam bisabar. Nggak termasuk kebaikan puasa dalam perjalanan kalau itu ngerepotin orang. Sempir, kalau puasa pusing membayar penumpang, lebih baik berbuka. Kepala rumah tangga dia nyari nafkah, ngangkat batu, turun gunung, naik gunung, nggak kuat. Kalau dia pengen puasa, satu keluarga nggak makan semua. Tapi kalau dia bekerja, resikonya dia harus berbuka. Maka tadi itu dia berbuka, tetap mencari nafkah. Lalu gimana? Ya bayar fidyah kalau bisa. Kalau nggak diganti di hari yang lain. Faidatun min ayamin ukhra. Kan sepekan libur sekali, pas libur itu dia berbuka. Dia berpuasa untuk ganti selama setahun. Faidatun min ayamin, diberikan kemudahan. Lalu gantinya itu urut atau boleh dipisah-pisah. Sebelum itu ada hadis yang tengah-tengah tadi. Tadi kan lebih baik puasa, ada yang lebih baik berbuka. Ini yang tengah-tengah nih. Ini dari Aisyah itu Nabi radhiyallahu anha. Hamzah al-Aslami sa'alan Nabi, nanya sama Nabi, ya Rasulullah, asumu ala safar, apakah saya harus puasa ketika safar? Ini pesan Nabi, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Yang mau puasa, kalau mau puasanya silakan, mau buka juga silakan. Ini pilihan. Artinya Nabi juga kasih pilihan. Lalu kalau aku ganti ya Rasul, apakah gantinya ini afa yujizuni an aqdiha mutafariqah? Boleh nggak saya ganti pisah-pisah? Jadi nggak harus sepekan langsung, sekarang Senin, besok Kamis, Senin lagi, bisa-bisa boleh nggak ya Rasul? Nabi balik nanya, ara'aita law kana 'alaika dainun wa qadaitahu dirhama wa dirhamaini amma kana yujzika. Kalau ada yang punya utang nih kepada kamu 10 juta misalnya, lalu dibayarnya 1 juta, 2 juta, 1 juta, kira-kira kamu boleh nggak? Karena dia nggak mampu, kalau suruh ngumpulin 10 juta malah habis, nggak dibayar-bayar. Dicicil boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Kata sahabat ini, na'am ya Rasul, boleh, boleh. Allah kata Nabi, ahadtu ayyafuwa wa yasfah. Allah itu lebih berhak untuk berlapang dada, memaafkan. Rahmat Allah itu lebih luas. Lah kalau kamu aja boleh juga, apalagi Allah terhadap hambanya. Allah itu sangat lapang, sangat memaafkan. Ahadtu ayyafuwa wa yasfah. Disinilah sesungguhnya boleh untuk mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan karena entah safar atau sakit dengan diganti, tidak harus urut, tidak harus berturut-turut. Bahkan kalau sekarang ini di akhir Sa'ban kok belum dibayar juga, bayar. Dikatakan makruh itu buat yang puasa sunnah, kalau puasa wajib ya bayar. Ada lagi nih, Ustaz, sampai Sa'ban ini
belum kebayar juga. Ramadan tahun-tahun masih punya utang. Sudah datang Ramadan lagi gimana? Para ulama fikih tidak pendapat. Sebagian yang dosa besar enggak. Sebagian yang lain ya dosa, cuman masih ada jalan keluarnya. Tahun besok kamu fidyah dan puasa. Selain puasa gantiin juga fidyah seharian dimakan. Semoga oleh ada manfaatnya. Ini nanti ada keterusannya beberapa yang puasa, insya Allah kita bahas pada perjumpaan berikutnya. Insya Allah ada pertemuan nanti 1 Ramadan, nanti ada 1 kali nanti. Baik, mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kalau ada yang nanya atau menambahkan, saya persilakan sebelum diakhiri dengan doa. Silakan Pak Ji. Kalau puasa itu kan ada batasnya. Nah, sampai akhir bulan. Kalau udah tanggal 1 Syawal itu kan udah haram puasanya. Ya. Jadi kalau ada perbedaan yang belakangan ini, nanti 1 Syawal puasa kan haram jatuh Pak Ustaz. Ya. Ya. Itu kayaknya. Kalau menurut saya itu kalau itu serentak puasa itu. Ya. Ya, itu. Baik. Memang bagusnya serentak, mulainya serentak, Ya. akhirnya juga serentak. Ikut hukumah itu menurut saya juga tadi. Ikut jumhur. Tapi di kita ini kan dikasih kebebasan. Organisasi sosial boleh menentukan itu. Beda dengan Arab Saudi. Itu diputuskan hukumah, ikut semua. Di sini kan masih ada, bahkan beberapa itu ada yang lebih dulu 1 hari 2 hari, yang di Sulawesi, yang di Islam waktu tahu itu loh. Tarikat Asabadiyah yang ikut mursyidnya. Kita dikasih kebebasan dalam beragama ini. Jadi apa-apa itu enggak haram. Lah kan dia memang mulainya duluan. Idul Fitrinya duluan. Nah kita belakangan jangan ikut Idul Fitri dulu. Biasanya kan pemerintah versinya versi yang agak belakang karena nunggu ru'yah. Kalau hisab katakanlah di bawah 2 derajat sudah dihitung supaya hisabnya sudah masuk. Dia belum masuk. Giliran selesainya ini pun Idul Fitrinya ternyata kok nggak bareng. Jatuhnya di bawah 2 derajat lagi. Kalau ru'yah nggak mungkin melihat. Kalau ru'yah itu di atas 2 derajat tuh. Akhirnya diputuskan yang sini mengenapkan 30 hari, yang pihak yang tadi yang awal dia sudah 30 hari, yang sini baru 29. Yang makanya tadi solusinya yang penting konsisten. Kalau awalnya ikut pemerintah, ikut Departemen Agama MUI, yang itu kumpul semua para ulama, ya akhirnya ikutin itu. Bapak nggak usah risau, ini mama dia udah buka. Nah kalau pakai hisab sih 20 tahun yang akan datang sudah bisa dihitung itu. Nanti nggak ada lagi kisah orang-orangnya udah matang, kok belum lebaran, nggak ada lagi kenapa pakai hisab. Tapi kita nggak sepakat dengan hisab, masih pakai ru'yah. Yang dipakai ru'yah, hisab cuma buat mendukung laki-laki lah. Jadi nggak usah khawatir kalau memang belum diputuskan Idul Fitri, berarti belum tanggal 1 versi yang kita ikuti gitu. Karena ada ikut versi mana, kadang-kadang juga yang ru'yah aja versi sini versi mana juga beda kan, namanya juga ru'yah. Makanya ada wedatul mata, ada ta'adudul mata, satu tempat terbit buat semua atau setiap wilayah punya terbit masing-masing. Kalau sholat jelas masing-masing, tapi ru'yahnya hisabnya dipakai wilayah timur, wilayah barat, wilayah tengah dipakai. Jadi nggak usah khawatir kalau ini sudah Idul Fitri tapi kok masih puasa. Kenapa? Karena sesuai dengan ketentuan kita ikut dalil fa'inhum ma'alaikum as-sahban fa'amilul iddah. Jadi kalau memang itu mendung maka sempurnakan Sya'ban itu 30 hari salasina yaum. Mudah-mudahan terpahami ya. Jadi nggak usah khawatir.
Kalau mau ngikut yang hisab dari awal nggak apa-apa, nanti selesaikan yang tadi. Cuma kalau dalam wilayah lingkup kita, masjid ini, daerah kita kebanyakan pakai yang ikut jumhur. Tapi kalau di wilayah tertentu kita misalnya itu semuanya Muhammadiyah semua, wilayah Jogja katakanlah. Nah, lingkungan itu kami ikut aja, jangan sendiri. Yang lain udah ikut sendiri, kita puasa sendiri. Padahal di situ udah pada ikut semua. Enggak, ikut bareng di kelompok kita itu. Makdum, ikut yang sawadul makdum, yang banyak di lingkungan kita. Insya Allah aman. Mudah-mudahan terpahami. Ya. Bukan gitu Pak Ustaz. Ya. Ini juga sholat itu harus serentak 1 Syawal itu Pak Ustaz. Ya. Kalau terlambat kita puasa ini itu udah nggak nyaman ya? nyaman lagi. Ya, makanya ikut yang setempat tadi. Kalau di sini ikut mana nih? Masjid ini DKM-nya. Sekupnya kita kan sekup DKM nih. Oh DKM ikut pemerintah, ya udah ikut pemerintah aja. Ikutin. Kalau itu masjidnya masjid Al Azhar, mohon maaf masjid Muhammadiyah katakanlah. Di situ ikut. Ya, kalau yang di situ ikut aja itu. Nah sebagian komplek ini ada juga sama-sama banyak. Muhammadiyahnya banyak, NU-nya banyak. Akhirnya bikin 2 sholat itu nguntungin ustadznya itu. Nguntungin ustadznya. Hari ini ada, besok ada. Boleh nggak? Ada yang nanya nih, Ustadz saya dapat jadwal 2 boleh nggak? Sholatnya sekali aja. Khotbahnya juga sekali, ambil yang depan atau yang belakang. Ini Ustadz nggak ketemu ustadznya, ini terpaksa gitu. Tetap ada sebenarnya, bukan terpaksa itu. Jadi pelahan aja itu. Jadi satu. Saya juga kadang-kadang ada yang mengundang itu gitu. Wah coba kemarin. Sekarang udah saya tolak. Rupanya yang ditolak itu beda. Yang ditolak itu yang hari pertama. Rupanya yang kita ambil yang hari besok. Coba diambil semua. Sholat Idnya 2 kali. Dengan nggak boleh. Nanti ada dalilnya boleh. Ada ngulangin. Ya tapi itu nggak pas itu. Nabi pernah ada. Sahabat dari zaman Nabi itu ada sahabat yang sholat di rumah ke masjid, yang lain sholat dia duduk-duduk. Saya udah sholat ya Rasul, sholat tadi itu menjadi sholat sunnah. Jadi dia ada ngulangin, jadi diulangin. Memang ada dalilnya ada, cuman ya nggak pas kalau buat Idul Fitri. Yang ada itu qadha jelas. Nabi yang wajib pernah diqadha waktu sholat subuh, diqadha zuhur, diqadha waktu duha. Kemudian yang sunnah beliau mengqadha qabliyah zuhur atau ba'da zuhur. Jadi qabliyah zuhur ditaruh ba'da zuhur, ba'da zuhur ditaruh pada asar. Pernah beliau qadha itu. Baik, semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita semuanya. Kita berdoa dan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan menggelincirkan hati kami, bahwa karuniakan hidayah kepada kami, curahkan rahmat kepada kami. Sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Karuniakan pada kami semuanya anak cucu generasi yang terbaik, yang mendirikan salat, yang ahli Quran, min ahli wa ahli khair. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi wajhina wa sya'bana balighna Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.